Alhamdulillah positif SP2D bantuan sosial PKH sudah terbit. Nama-nama dan besaran bantuan sudah bisa dilihat di sini. Kemudian berita yang kedua, kurang dari 3 hari lagi KPM harus lakukan ini supaya bantuan tunai bisa dicairkan. Seperti apa informasi lengkapnya, ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Asyahara Media Group, channel yang akan selalu update tentang bantuan sosial di pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi update pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2024 sesuai dengan update status di 6NG Online. Alhamdulillah statusnya sudah ada yang SP2D dan nama-nama penerima serta nominal yang akan diterima bantuannya sudah bisa dilihat. Jadi teman-teman semuanya, khususnya kalian KPM PKH yang sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2024. Alhamdulillah ada berita gembira. Karena hari ini alhamdulillah sudah bisa dicek di aplikasi 6NG Online untuk status bantuan PKH. Ada yang sudah SP2D. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Untuk bantuan PKH tahap 1 sudah final closing dan data bayar PKH tahap 1 sudah muncul di aplikasi 6NG Online. Jadi bagi teman-teman KPM PKH yang namanya sudah masuk final closing dan masuk ke dalam SP2D, sudah bisa dipastikan akan segera dicairkan bantuan PKH tahap 1-nya. Jadi tentu saja ini adalah harapan KPM semuanya ya teman-teman. Karena kita tinggal menunggu tanggal jadwal pencairannya. Tentunya sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Sosial. Jadi teman-teman semuanya, SP2D ini adalah dasar bagi bank atau PT Pos Indonesia untuk melakukan proses pemindah bukuan. Dan sebagai informasi, berdasarkan pemantauan kami di 6NG Online, untuk lembaga penyalur bantuan sosial yang sudah berhasil keluar data bayarnya adalah bagi KPM yang pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Yang mana pada menu PKH submenu final closing sudah memunculkan nama-nama penerima dan jumlah nominal yang akan dibayarkan kepada para KPM. Jadi kalau kita lihat pada menu final closing sudah jelas terbaca bagi nama-nama yang positif cair, namun masih terbatas di lembaga bayar PT Pos Indonesia. Pada data ini jelas terlihat jumlah komponen dan juga kategori yang akan dibayarkan. Karena tentu saja untuk bantuan PKH sendiri berbeda dengan bantuan BPNT, di mana bantuan BPNT nilainya adalah sama, yaitu Rp200.000 per bulan. Namun untuk bantuan PKH tergantung pada komponen yang ada di dalam keluarganya. Jadi kami ucapkan selamat bagi teman-teman KPM yang pencairan PKH-nya melalui PT Pos Indonesia. Di mana PT Pos Indonesia tinggal menerima data bayar dari Kementerian Sosial, kemudian melakukan pemilahan data, lalu melakukan penjadwalan pencairan hingga pemberitahuan melalui pembagian surat undangan kepada para KPM melalui desa ataupun kelurahan. Lantas bagaimana untuk penyaluran melalui KKS Merah Putih? Untuk penyaluran melalui KKS Merah Putih tentunya akan segera menyusul final closing hingga terbitlah data bayar atau SP2D. Sekarang pertanyaannya adalah apakah semua KPM PKH yang sebelumnya sudah cair bantuan PKH-nya di tahap terakhir tahun 2023, di tahap 1 tahun 2024 juga akan cair?
Jawabannya tentu saja tidak ada jaminan ya teman-teman, karena KPM PKH yang akan cair harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, KPM tersebut namanya masih terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Jadi ini adalah syarat mutlak ya sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Kemudian yang kedua, KPM tersebut dinyatakan masih layak menerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah. Jadi ini adalah syarat wajib ya teman-teman, karena setiap bulannya ada verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan. Baik itu bantuan PKH, BPNT, dan juga bantuan PBI atau penerima bantuan iuran. Kemudian syarat yang ketiga, KPM PKH tersebut masih memiliki salah satu komponen PKH di dalam keluarganya. Contohnya komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan juga anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Kemudian komponen pendidikan mulai dari anak tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat. Kemudian komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lansia 60 tahun ke atas dan juga penyandang disabilitas berat. Dan khusus untuk yang memiliki komponen pendidikan, nama anaknya harus terdata di Dapodik. Dan data di Dapodik harus sinkron dengan data di DTKS. Kalau tidak sinkron tentu saja tidak akan cair bantuannya. Selanjutnya yang kelima, KPM PKH tersebut tidak tercatat sebagai KPM penerima upah di atas UMP atau penerima upah di atas UMK atau upah minimum kabupaten atau kota yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang keenam, bukan pegawai yang gajinya bersumber dari APBD atau APBN, contohnya TNI Polri dan juga PNS serta ASN. Dan syarat yang ketujuh adalah syarat yang terakhir, KPM PKH tersebut masuk ke dalam SK penerima bantuan PKH tahap 1 tahun 2024. Untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2024. Bagi pencairannya melalui KKS Merah Putih maupun PT Pos Indonesia. Jadi teman-teman semuanya, itulah tadi 7 syarat yang harus dipenuhi supaya bantuan PKH kalian cair lagi di PKH tahap 1 besok. Dan selanjutnya kita ke informasi yang kedua, yaitu tinggal kurang dari 3 hari lagi KPM harus melakukan ini supaya bantuan tunai ini bisa segera dicairkan. Jadi teman-teman semuanya, seperti kami kutip dari Puslabdik Kemendikbudristek RI, akun resmi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Ada pengumuman khusus untuk siswa atau orang tua yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat, yakni tentang batas waktu aktivasi rekening yang semula tanggal 31 Desember 2023 kini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. Itu artinya tinggal kurang dari 3 hari lagi ya teman-teman, batas untuk aktivasi rekening. Jadi teman-teman, data peserta didik yang belum melakukan aktivasi rekening bisa dilihat melalui aplikasi Si Pintar di laman pip.kemdikbud.go.id atau kalian bisa menghubungi sekolah kalian. Jadi ini khusus untuk program Indonesia Pintar tahun anggaran 2023 ya teman-teman, yang belum cair tentunya. Sedangkan untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 sebelumnya sudah mulai dicairkan secara simbolis oleh Presiden Jokowi. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi informasi penting dan gembira kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.